Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Riswanti, NIM 430102001. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu usaha untuk mendidik warga negara agar menjadi negara yang baik, yaitu mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara sesuai dengan hak-hak dan kewajiban konstitusional mereka. Dalam pelaksanaannya, pendidikan kewarganegaraan memiliki dua hal sebagai landasan, yaitu landasan hukum dan landasan ideal. Landasan hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, landasan ideal yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan diadakannya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, nasionalisme, sikap atau perilaku cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari siswa. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diajarkan di sekolah pada tiap jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Selain itu, tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, tangguh, maju, dan bertanggung jawab, dan serta berproduktif secara sehat jasmani dan rohani. Peran kewarganegaraan pun cukup penting untuk berlangsungnya bangsa dengan menambah wawasan dan pengetahuan kewarganegaraan negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dan serikat. Negara kesatuan adalah negara kesatuan berkedaulatan, negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Sedangkan negara serikat yaitu federal, kedaulatan di negara serikat yang berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diarahkan kepada negara federal. Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan beberapa jenis, yakni autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Autokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat ditanggung gugat. Oligarki menurut kamus KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan, biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, ataupun sultan. Dan terakhir, republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek kewarganegaraan, antara lain persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, Pancasila, dan globalisasi. Hubungan warga negara dengan pemerintahan. Warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah. Lalu hubungan pemerintahan adalah hubungan yang terjadi antara yang diberi pemerintah dengan memerintah, berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintahan mengikuti pola sistem pada umumnya, baik dalam bentuk sistem komunikasi maupun dalam bentuk siklus.
Fungsi hubungan pemerintahan yaitu sebagai pengikat, pembela, penghubung, dan pembatas yang pemerintah dengan yang diperintah. Bentuk-bentuk hubungan pemerintahan. Yang pertama, pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat. Setiap pilihan yang berisi janji. Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasan itu dilindungi dan dijamin melalui civil service. Yang ketiga, jika konsumen telah menjatuhkan pilihan antara produk yang ditawarkan, maka produser, distributor harus menepati janjinya. Yang keempat, untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya. Yang kelima, jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produser bertanggung jawab. Jika tidak, produser harus memikul resiko. Jika ia bersedia memikul resiko, itu berarti ia bertanggung jawab. Peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Wujud dari hubungan antara warga negara dan negara adalah peran, hak, dan kewajiban. Peran warga negara adalah tugas yang dilakukannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Ketika seseorang sudah memiliki warganegaraan Indonesia, maka ia harus berperan sesuai dengan status yang dimilikinya tersebut. Macam-macam peran warga negara. Peran pasif yaitu peran warga negara yang berupa kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan. Peran aktif yaitu untuk berkontribusi sebagai ambil peranan dalam bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif yaitu aktivitas warga negara dalam meminta pelayanan terhadap negara untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan haknya. Peran negatif yaitu aktivitas warga negara menolak campur tangan negara terhadap persoalan pribadi. Pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara, yaitu hak dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu hak untuk berpendapat, yaitu pasal 28 Undang-Undang 1945. Pasal untuk bebas memeluk agama, yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan pasal-pasal lainnya. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Haknya antara lain hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Yang ketiga, hak negara untuk menguasai air, bumi, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Lalu kewajiban, antara lain kewajiban negara untuk menjamin sistem yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, dan terakhir, hak negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Pembahasan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam negara juga dijelaskan dalam beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut. Dalam bidang pendidikan, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, yaitu terdapat dalam Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003. Lalu dalam bidang pertahanan dan keamanan, terdapat dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Lalu dalam bidang politik tentang partai, terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2001. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.